Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada. Semoga di masa pandemi seperti sekarang kita semua tetap dilindungi Allah. Amin. Dan terus sehat ya. Amin ya robbal alamin. Anak Bawi sehat? Alhamdulillah. Tapi nih Mas Bedu kemana nih ya? Mudah-mudahan sehat ya. Cuma kita masih nunggu Mas Bedu nih. Aduh. Oh itu dia. Iya. Udah, aku udah. Ya maaf aku lupa. Iya, nanti aku siram tanamannya. Iya, nanti popoknya Naila aku ganti. Iya, ntar cucian kotor aku cuci. Aduh. Semuanya yaudah kamu arisan aja. Nongkrong aja sama teman-teman kamu udah. Ya. Iya, ya. Oke ya. Assalamualaikum. Anak Bawi, suami-suami takut istri. Mau tanya, ini handphone siapa ya? Kok gimana? Tadi nelpon siapa Mas Bedu? Gak tahu nih. Gak tahu. Istri saya ada aja nih. Kenapa ya wanita tuh Zara ya, terutama nih Cak Agus dan yang ada di sini nih semua nih, Cak Ajis, Cak Among. Kenapa? Istri tuh kalau udah dinikahin, kenapa jadi cerewet ya? Wanita tuh kalau udah nikah jadi cerewet ya? Kenapa ya? Hah? Istrinya Mas Agus enggak katanya. Ya makanya sekarang ini istri siapa nih kok cerewet banget? Kalau Zara sih nggak tahu Mas Bedu, kan Zara belum jadi istri. Tapi kamu kalau jadi istri jangan cerewet ya? Insya Allah jangan sih Mas Bedu. Kayaknya cerewetnya udah dari sekarang. Apalagi kalau jadi istri terus kamu tuh. Jangan, enggak bercanda. Aduh, kenapa ya? Kok bisa seperti itu ya? Coba tanya Mama kali ya Mas Bedu ya. Mama lebih mengerti ya tentang bagaimana seorang wanita ya. Betul. Oh iya, kita tanya Mama deh. Kita tanya Mama ya. Nah, ini Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana seorang dei? Asal lagi kena lockdown. Masya Allah, beduk damai. Lagi kena UMKM mah. UMKM bukan, PPKM. Oh. Salah, kamu Salah kebanyakan saya. singkatan aku bingung. Semua disingkat, nama orang disingkat. Nama orang disingkat. Semua undang-undang disingkat, Iya. aturan-aturan disingkat. Tadi apa? UMKM. Bukan, PPKM. Iya itu dia maksudnya yang dibatasin ya kan. Iya dah. Mah, Ada lagi UKM. UKM. Apa tuh? Usaha kecil menengah. Iya. Oh iya, benar. Ini kerja Usaha tahu loh. kecil mikro Orang dan kaya. menengah ya. Benar dengan mikro dan begitulah kurang lebih ya. Ya kurang Nah lebih. ini masalah kurang lebihnya nih mah kelebihan wanita itu jadi berkurang ketika menjadi istri mah. Kelebihannya ini body yang lebih berat, iya. berkurang. Kalau Udah jadi istri. Bukan langsung bodinya. langsung kurus. Langsung kurus. Jadi cerewet banget kayaknya mah. Apa aja jadi kayaknya didengerin tuh kayak Pusing. gitu loh mah. Oh, sekarang lagi ngebahas istri cerewet. Istri cerewet. Istri cerewet mah. Silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istri yang cerewet. Cerewet. Orang yang namanya istri punya suami dong. Punya dong. Iya, Iya, Mah. nah, istri. Apa sih tujuan pernikahan? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian para suami istri kalian dari jenis kalian sendiri. Ya. Buat apa orang menikah? Buat sakinah, tenang dan tentram, dan Allah jadikan perasaan kasih dan sayang ini tanda bagi orang yang berfikir. Tujuan daripada pernikahan ketenangan, ketentraman, perasaan kasih sayang. Kasih sayang. Punten. Allah takdirkan perempuan itu memang banyak berbicara. Ada ahli mengatakan seorang perempuan itu bisa berbicara dalam sehari 20.000 kalimat. Masya Allah. Sementara laki tidak sebanyak itu. Ya. Itu diakui oleh para ahli. Nah, punten. Ada yang mengatakan karena memang perempuan ini ditakdirkan oleh Allah banyak ngomong. Apalagi kata beliau habis menikah. Bolehkah seorang perempuan cerewet
sisi mana dia cerewet, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh itu perempuan yang cerewet demi kebaikan, kecerewetan yang solihah. Punten, sebelum punya anak kalem. Kalem. Jarang ngomong. Punya anak, Masya Allah. Anaknya pipis, ya Allah pipis ya. Padahal mah tahu tuh bayi kagak ngomong. Nanti ya mama ambilin air ya. Iya. Air hangat mama pakai diistinjain tuh, dibersihin pipisnya. Diganti pempes. Ganti pempes yang baru ya, yang bersih biar enak. Biar nyaman, sekalian dielapin itu mamanya. Udah tahu nih bayi nggak ngomong, ngecebrek kayak menyate ngomong. Ya Allah, anak mama sudah wangi ya sekarang. Oh, bajunya basah ya, ganti baju sekalian. Ya Allah, udah ganteng anak mama. Ngomongnya sendirian. Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh, anak mama ini pinter. Ya Allah, rajin ibadah, hafal Al-Quran. Bolehkah bawel ngecebrek seperti itu? Boleh. Ini kebawelan yang salehah, yang baik. Berbeda nih, coba beduk lihat Zahra. Iya Mas. Ya Allah, anak mama baru aja pipis, udah pipis lagi. Ya Allah, mau capek kan, mana ada pembantu. Ada nggak yang begitu? Ada. Ini cerewetan yang menyebalkan. Jadi, punten. Kita ini memang ditakdirkan oleh Allah seorang perempuan ini cerewet. Tapi cerewet yang mana? Yang diperbolehkan dalam agama, yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ya. Kebanyakan perempuan yang namanya cerewet yang solehah yang pertama tadi membuat anak-anak cerdas. Bapaknya kerja. Kerja. Emaknya di rumah. Hayo sekarang udah corona hampir 2 tahun. Ngejum ke sekolah. Namanya anak-anak. Megang HP yang dipencet mah apa? Game. Kadang-kadang bobo. Iya Mas. Iya kan? Kalau emaknya nggak cerewet, hayo cepetan. Mama tungguin, hayo. Baca mana tadi? Tuh, apa kata ibu guru? Hayo, coba kalau emaknya nggak cerewet. Kecerewatan ini kecerewatan yang baik yang menyebabkan anak-anak jadi orang cerdas. Bener apa bener? Benar Mas. Berbeda. Kalau kata bapaknya, gue mah sebel banget, bini gue cerewet banget. Coba kalau anak lu sekarang musim ngejum gara-gara corona, mbaknya nggak cerewet, diem aja. Dikerjain nggak tuh PR-nya? Enggak, mah. Diomelin mulu sama ibu gurunya di sekolah. Udah pasti. Makanya kecerewatan ini ada klasifikasinya. Iya Mas. Maaf, contoh suaminya udah 40-45 sakit gula. Kemudian kata dokter jangan kebanyakan makan gula. Ini laki beli minuman yang manis, teh gulanya banyak. Bininya pasti ngomong, ayah, gula manis, cerewet nggak? Cerewet pasti. Demi kebaikan nggak? Demi kebaikan. Tapi itu pun jangan lebay. Masya Allah sekarang mama lihat banyak orang yang pergi ke reunian. Begitu sampai dari reunian kan biasanya makanan yang enak-enak ya. Saya tahu mama tuh. Pasti. Namanya teman-teman kan, ngumpulin duit kita. Suaminya mengambil gulai kambing. Jangan. Ayah, kolesterol. Taruh lagi. Taruh. Ngambil lagi. Tuh ada kepiting hitam. Kan enak banget Enak ya. tuh. Waduh. Jangan ayah, bahaya, darah tinggi. Iya. Nanti taruh lagi. Taruh kepiting. lagi. Itu yang cerewet nyebelin. Mamah pun perempuan gak gitu-gitu amat. Iya Mah. Biarkan menikmati hidup dengan keluarga besar dulu kan. Bener, Mah. Reuni teman kuliah, teman sekolah. Dinikmati makan apa yang dia makan suami kita. Iya. Bilang jangan banyak-banyak ya, itu wajar. Iya. Kenapa? Dokter mengatakan makanan yang menyebabkan orang sakit itu 20%. 50% hati. Hati. Artinya bahagiakan pasangan Anda. Iya. Oh. Jangan terus cerewet, semua macam dilarang. Akhirnya suami Anda meninggal bukan karena gulai kambing. Bukan karena kepiting hitam. Bukan karena kepiting itu. Karena istrinya cerewet. Iya. Stres Allah. dia. Jadi bukan mati karena Pusing darah tinggi, tapi mati karena darahnya udah Tinggi, ketinggian. meledak. Makanya mama biasa aja nggak pernah dilarang-larang. Datang ke acara, jangan kambing, darah tinggi. Jangan kepiting, darah tinggi. Kan dimakan-makan. Sampai ujung tinggal kerupuk sama acar doang. Ya
Allah. Kurang Kerupuk gizi aja dah. laki-laki. Makanya dinikmati Nggak ada hidup. gizinya malah. Iya. Ya udah, baik jamaah. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, kalau kita udah terlanjur punya istri cerewet, Mbak, supaya pernikahan tetap berjalan, bagaimana caranya mengubah cerewet menjadi keuntungan buat kita gitu? Suami itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin buat istrinya. Kalau cerewetnya yang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah, subuh tidur melulu. Iya, Ma. Lep deui, pakai selimut deui, digubrak-gubrak. Alhamdulillah gua punya bini cerewet, Alhamdulillah. menyadarkan tentang ibadah, bersyukur. Coba kalau bini lu nggak cerewet, cerewet aja susah subuh. Iya. Sekarang misalnya kalau kalau misalnya nih dalam kondisi pandemi ekonomi kita agak berkurang. Misalnya suami pesan itu pesan istrinya cerewet, hemat-hemat aja. Belok besok belum tentu tuh punya rezeki lagi. Itu bagus karena hemat pangkal Kaya. koret pangkal Miss. Koret pangkal. pangkal pelit. Pangkal pelit. Iya. Jadi punten. Iya, Ma. Kecerewetan yang mana yang dibolehkan dalam agama? Ya. Kecerewatan yang mana yang tidak dibolehkan? Punten, mamah yakin salaupun mamah perempuan. Kalian laki-laki, mamah tukang ngomong. Perasaan mamah teh ngomong di tempatnya. Waktunya gua ngomong-ngomong, waktunya ngomong enggak. Mamah punya teman, maaf, sekarang pasti nonton. Beberapa teman mamah yang bewel bedu, cerewet mulu. Kalau kemana-mana, mama ikut dong. Kita sekali-kali ke daerah. Kita pengen naik pesawat. Iya, Ma. Pergi ya, mana daerah tuh kadang-kadang 5 jam. Apalagi di Aceh tuh kan. Di Papua itu bisa 8 jam di jalan. Masya Allah. Perjalanannya. Perjalanan mobilnya doang dari pesawatnya Daratnya, doang. ya Allah. Daratnya doang. Itu di jalan ngomong aja. Puyeng gue babedu. Aduh. Jadi mah tanda-tandain. Temen mamah, jamaah mamah, tetangga mamah kan suka gantian karena mereka pengen naik pesawat, Iya. pengen tahu daerah-daerah. Gantian, ditandain. Ini bewel nggak gue ajak lagi. Ini cerewet gue ajak Cerewet. lagi. Bener liar. Kan ada saatnya. Iya, Mbak. Kadang kita di mobil pengen menikmati perjalanan. Oh daerah ini begini, daerah ini. Sebenarnya sebrek mulu, terganggu nggak? Tergantung, Ma. Terganggu. Benar. Saya pun yang namanya sesama perempuan, kadang perempuan cerewet, bawel, yang tidak perlu diomongin aja bete, apalagi suami yang ketemu tiap hari. Tapi ada cerewet yang diperbolehkan, menyadarkan suami ibadah, mengajarkan anak-anak. Tapi sekali lagi, jangan Anda para suami kata bedu kalau terlanjur saya punya suami cerewet. Harus diapakan? Diarahkan kecerewetannya ke arah kecerewetan yang baik dan bermanfaat. Seperti Coba. itu ya, Ma. Istri yang belum punya anak lebih diam. Punya anak 1 rada bawel, anak 5 lebih bawel. Bener. Kalau yang belum menikah udah bawel bagaimana punya anak? Ya tuh Allah, Zara. Pusing, naudzubillah. Makanya jangan terlalu. Semua yang keterlaluan, yang berlebihan tidak menyenangkan. bagus, tidak Makanya khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. saja. Bahkan kalau mama pernah dengar ada seorang penceramah bilang, bawel bininya. Suaminya bilang, yuk kita ambil air di sumur, kan orang kampung. Iya. Nih mbak, jengkel suaminya ceburin ke sumur. Nggak lama ada makhluk tinggi besar ngeblegedeg. Siapa kamu? Jin penghuni sumur. Saya sudah 400 tahun tinggal di sumur. Kenapa keluar kamu? Karena ada perempuan masuk ke sumur bawel, puyeng nggak kuat. Itu baru beberapa detik doang udah nggak kuat. Apalagi lakinya yang tahunan. Itu mah anekdot doang, Iya, iya. gambaran Iya. bahwa kalau berlebihan jangankan manusia, jin aja puyeng. Iya lah, Ma. Pas Pusing. itu istri siapa sih bawel banget? Ngomong menurut eureun-eureun. Iya. Yang mamah aneh beduk punten, Iya. sesuatu yang tidak layak diomongkan. Ini dikomentarin, di komen Allah Karim. Bahkan kadang komentarnya berulang. Bete kan kita ngedengarnya. Itu kita yang sama perempuan, apalagi yang suaminya yang ketemu bininya tiap hari. Nah, bagaimana sekarang menghadapinya? Alhamdulillah ya Allah. Saya ditakdirkan punya seorang istri yang cerewet.
Karena ada hadis Nabi mengatakan, kalau seorang istri yang cerewet, bidadari surga bilang begini, hai para istri, engkau jangan galak-galak, jangan judes, jangan marah-marah kepada suamimu. Dia hanya merupakan tamu untukmu. Iya. Yang suatu saat akan pergi menghadap kepada kami, kata bidadari surga. Masya Allah. Karena perempuan yang di dunia itu hanya isi sementara. Hanya bertamu. Meninggal, abadi di alam akhirat, bidadari yang menghadapinya. Begitu. Waduh, cerewet gak tuh Mas kalau itu Mas? Makanya dengan hadis itu berarti mereka nggak cerewet. Nah, tuh hati-hati tuh istri tuh. Udah bidadari nggak cerewet lagi. Iya. Ya kan? Makanya suami juga biar bini nggak terlalu cerewet harus tahu kemauan bini lu apa. Seleranya. Iya. Kalau selera dia dipenuhi, mama jamin secerewet-cerewetnya bini pasti dibungkam dengan hak. Tiap ketemu 5 lembar merah. Kadang-kadang- Diajak makan. Iya, Ma. Diajak ke mall. Yang cerewet jadi enggak. Benar mah. Terpenuhi keinginannya. Cuma lama-lama model cerewetnya berbeda ntar akhirnya mah. Makanya jangan berlebihan. Berlebihan, Insya Allah. Kalau yang namanya ujian kan selalu ada. Harus dihadapi dengan apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, takdir saya punya bini dia. Iya. Muji kesabaran saya. Iya, Ma. Ngoreksi saya. Dan insya Allah kalau mereka bersabar menjadi waliullah karena sabar atas perintah Allah. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200. Hai orang yang beriman bersabar, kamu bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya jadi orang beruntung. Artinya suami tadi beruntung kalau dia bersabar, sabar sampai mati, sabar. Sabar. Kadang-kadang kesabaran kita, diamnya kita menghadapi istri yang cerewet dianggap sebagai suami-suami yang takut istri. Nah, itu mah. Nah, makanya fungsikan dong posisi Anda. Saya kepala keluarga, jadi orang jangan bawel-bawel amat, gue puyeng. Kebanyakan apa yang Bedu katakan betul. Bininya cerewet, kata suami kalau saya nyaut bikin rame. Mendingan gue diemin deh. Iya. Tapi sekali-kali biar istri tahu diri bahwa suaminya suka, ngomong dong. Kalau ngomong mana bininya tahu, siapa tuh bininya bilang laki gue demen kalau gue ngomong mulu. Bener nggak? Iya, Ma. Ngomong dong. Iya, iya. Kan Mandra bilang kalau bulan bisa Bisa ngomong. Nah, kita bisa ngomong. Hei lu jangan bohong mulu, puyeng gue. Apalagi? Nah, yang Budu katakan, mamah pengalaman. Ada tetangga mamah curhat. Dia cerita. Bininya emang bawel. Pulang kerja capek, mana motor mogok di jalan katanya. Aduh, ya Allah. Ngebetulin motor kan tahu sendiri kan. Udah, Mana sore udah hampir maghrib. Ya. Masya Allah. Di pulang ke rumah bininya bukannya nyambut bagaimana, lakinya terlambat. Gitu segala macam. Yang banget kata suaminya, aduh kepengen gampar aja deh bini gue gitu kan. Nah, suaminya maklum. Ya Allah, kau kirimkan dia. Itu pasangan buat saya. Iya, Ma. Mungkin dia yang terbaik buat saya. Sekarang pilih. Mending istri setia tapi cerewet. Mending jarang ngomong tapi selingkuh. Pilih. Ah, berat ya Ma pilihannya ya Ma. Paling setia lah, Mas Bedu. Setia dong. Iya. Ya. Setia tapi cerewet kan tahan juga, sabar juga kita. Makanya Mama bilang kita harus saling maklum. Iya, Ma. Kan yang namanya menikah itu kata Allah dalam Al-Baqarah 147. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Pakaian untuk kekurangan. Iya, betul, Ma. Artinya suami punya bini, punya kekurangan. Cerewet. Istri punya suami, punya kekurangan. Kalau dikasih tahu sekali nggak pernah nurut. Ya. Berkali-kali. Makanya saling nih pengertian. Bini kurangin kecerewetannya, suami kurangin kecuekannya. Nyambung. Nyambung. Mamah yakin kalau kita yang namanya sah-sah, bahagia sengsaranya hidup kita kembali kepada hati kita. Bersyukur alhamdulillah orang mah pada pengen punya bini. Punya bini walaupun cerewet biarin lumayan dah. Nggak usah nyetel radio kencang-kencang. Ya udah kan suka dibilangnya kayak radio rusak. Itu dia Iya, diantaranya. Nggak, jadi artinya nggak perlu hiburan lah, dengerin istri ngomong aja udah hiburan ya Ma. Nah, Anggap aja hiburan maksud gitu ya, gini Ma. lo Bedu, jangan terlalu diambil hati. Iya. Inilah yang ada
koreksi diri kita apa kesalahan saya sehingga ini terjadi. Dan ini atas izin daripada Allah. Mungkin menguji kepada kita. Jadi artinya selama istri itu cerewet pada tempatnya dan Betul. yang dibicarakan memang Cerewet benar. yang baik, jangan disesali. Jangan ya. Alhamdulillah aja udah syukur. Iya. Tapi kalau terlalu puyeng juga ngomonglah sekali-kali. Iya, iya. Biar nggak kebanyakan nyerocosnya Ya gitu. kalau misalkan kalau si Puyeng masih ngomong aja udah minum obat tidur aja ya, Ma ya. Nah, nggak ada yang susah, gampang. Lu tuh, baru duduk aja dah. Wah, bener. Mungkin karena punya cerewet begitu duduk langsung. Langsung dibuat tidur. Survei membuktikan. Daripada puyeng ya Maya. Jadi kayak lagu-lagu buat pengantar tidur. Baik. Kalau begitu, Mama, Mas Bedu, nantinya tentunya Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang masuk melalui Instagram di @rumahmamadedeh_tv1. Ada pantun nih jamaah. Cakep. 10.000 nasi uduk campur kentang. Makannya di pinggir kali. Bapak sama Ibu duduk aja yang tenang. Kita akan kembali lagi. Tetap di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, istri cerewet ini sepertinya zaman sekarang istri-istri juga ada yang cerewetnya mungkin via sosial media nih, Ma. Ada yang Kalau nanya. berantem ditulis mulu ya. Ditulis. Wow, malu-maluin sedunia Status orang di baca. WA, Nggak tahu status malu. di Instagram. Tidak punya rasa malu. Cerewet juga. Ada yang nanya nih, Mah, Mas Bedu ya, dari Ya. Instagram nih, di @nendenynh. YNH. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam YNH. Semenjak dikaruniai 2 putri, setelah menginjak usia 9 tahunan, saya mulai cerewet. Sampai saat ini jadi nggak bisa diem. Gak bosan-bosannya ngingetin sholat, ngaji, pekerjaan rumah, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Cara duduk yang baik, saat makan, berpakaian, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana supaya tidak cerewet lagi? Karena kedua putri saya sudah berusia dewasa sekarang. Rasanya udah terlalu gak perlu cerewet lagi. Terima kasih ya, Mat. Ditunggu solusinya. Ya Allah, Anda menyadari kesalahan Anda. Dulu waktu anak-anak usia 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, emang perlu cerewetnya. Perempuan jangan duduk begitu, ngongkong tidak baik, tahu. Iya. Betul, Mat. Pakai baju yang rapi. Makan, coba benahin tuh piringnya. Iya. Cuciin tuh, mejanya dilap. Bawel boleh. Karena tanpa seorang ibu yang bawel, anak tahu dari mana akhlak. Betul. Tahu dari mana etika. Iya ya, Ma. Salah. Yang salah mana? Kalau bawelnya di tempat yang tidak baik. Contoh, Mama kan hidup di Perumnas. Iya. Dulu anak-anak kita segede-gede gini nih, 3 tahun, 4 Masih tahun. kecil. Segede gini kan 3 tahun. 4 tahun segini-gini. Misalnya tukang sayur belanja. Kan Mama suka ngobrol. Saya mah Tukang alhamdulillah sayur, tidak ya. termasuk golongan itu. Oh. Terus yang satu, Mama pipis, kata anak 3 tahun. Itu di situ digot orang. Ya, ampun. Itu mengajarkan tidak baik. Harusnya kalau kita, yuk pulang dulu, berapa jauhnya rumah kita. Iya. Atau, Mama pengen beli itu tuh ke warung. Ambil aja dulu, saking emaknya lagi ngegosip. Ambil dulu. Itu yang salah. Yang benar bagaimana? Sebentar ya, yuk pulang dulu, yuk ambil uang dulu. Betul. Mama nggak bawa uang, tuh Ambil. beli ya. Iya, Ma. Itu yang benar. Jadi dari awal saya katakan ada cerewet yang untuk kebaikan, ada cerewet yang keburukan menyebalkan. Kalau seandainya Anda tahu mengarahkan anak harus begini, anak udah dewasa, stop sendiri. Apalagi Anda menyadari anak udah pada benar, Iya. udah sarjana, udah pada tua, ya udah sekali-kali. Sekali-sekali ya, Ma. Kita arahkan kecerewetan kita untuk membaca Al-Quran. Tuh. Ikut pengajian, baca buku-buku agama, dengerin YouTube dan seterusnya. Insya Allah lebih banyak manfaatnya. Apalagi dengan hati yang sadar bahwa saya tidak perlu cerewet lagi. Iya, seperti itu ya, Bu Mungkin Nenden jatuhnya ya. jangan jadi cerewet kepada anak yang sudah dewasa, sudah besar. Jatuhnya sebagai teman bicara, lawan Betul, ngobrol kali ya, tapi Ma, ya. kan anak-anak beda. Frekuensi pertemuan kita orang tua dengan anak-anak yang kecil kayak Bedu nih. Kayak kalian nih anaknya masih pada kecil. Dengan mamah yang udah tua begini, Iya, frekuensi pertemuannya berbeda. Jarak di Jadi bawah. ada waktu-waktu tertentu bicara, ada yang tidak. Iya. Iya. Ada yang apa yang harus kita bicarakan, ada yang tidak. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita omongin, mana yang tidak saya omongin. Begitu saya rasa. Iya, difilter ya, Bu Nenden ya. Selanjutnya nih, Ma, ada dari @alif_r_firmansyah 5.
Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, alif 5. Istri yang cerewet menghambat rezeki suami kan ya, Mah? Katanya Betul. gitu. Nah, udah gitu. Karena apa? Kalau bininya cerewet ngecebrok mulu, lakinya Ya pegel. Di tempat kerjaan bukannya senang, bekerja dengan tenangnya, pegel mulu omongan bini. Omongan bini kebayang, kedengeran, terngiang-ngiang, nggak konsentrasi dia Nggak bekerja. konsen. Akhirnya pikirannya jerotos kemana-mana, Iya. jadi rezeki jadi seret. Ya Allah. Terus juga jadinya di rumah bawaannya senewen aja terus jadinya kan ya, Mah ya? Makanya suami jadi ogah pulang. Nah, ya Allah. Pulang bini gue pasti ngecebrok ngomong mulu, apalagi punten. Ini beneran, ada yang curhat begini. Mama, istri saya tiap saya pulang kerja kan bukan bulanan, harian. Nanyain mana duitnya, dapat berapa. Jadi saya kalau lagi nggak dapat duit kayak tukang ojek itu kan, jadi ogah pulang. Ya Allah. Itu menyebabkan hancurnya rumah tangga. Anda sebagai kepala keluarga wajib bicara kepada istri Anda. Karena Anda adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan tinggal diam sebelum datangnya kehancuran, ujian dari Allah, siapa yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti itu ya, Mah. Nah, Mah, kalau tadi kan Mama bilang kalau cerewetnya untuk Kebaikan. hal-hal yang kebaikan itu boleh. Kalau misalnya diajak kebaikan pun suaminya tetap aja nggak suka. Ya, tuh ke masjid. Tetangga kan pada sholat ke masjid. Kalau maghrib masa ya enggak. Terus akhirnya dia ngomel. Istri gue bawel banget, cerewet gini. Nah, kalau kayak gitu apakah si istrinya harus berubah? Apa Tidak, tetap kewajiban kita ku anfusakum wa alikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga keluarga kita. Suami kan keluarga kita, Iya, belahan Mah. jiwa kita. Betul. Dari mana api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Saya yakin siapapun sesebel bagaimanapun dengan suami tidak ingin suami masuk neraka. Iya, Tidak Mah. ingin punya istri masuk neraka. Makanya kita jaga. Biarin dibilang bawel, cuman mungkin ngelihat waktu tertentu kapan wajarnya ngomong. Iya. Ketika suami enak, ketika sumringah wajahnya, gitu. Boleh jadi dengan anak-anak. Hei anak-anak, sholat ajakin ayah. Bisa aja kan begitu. Dengan cara lain ya, Mah ya? Iya. Gitu. Kadang-kadang juga mah cerewetnya istri ketika cerewetnya istri ketika suami diam, sabar, lama-lama akhirnya seolah-olah suami itu dikendalikan oleh istri gitu, Mah. Banyak sekali laki-laki yang memang kehidupannya tuh karena pilihan istri gitu, bukan karena kemampuannya dia gitu loh, Mah. Tadi Mama dari awal udah katakan, jadilah suami yang punya fungsi. Fungsi suami, pemimpin, pelindung, mengarahkan, mendidik kepada istrinya. Kalau suami yang ngomong aja diam aja, artinya kecuali kalau bininya ngomongnya benar. Betul. Diamin, Iya. artinya setuju. Setuju dia. Kalau istri ngomong yang salah dalam agama apalagi melantur, nggak benar kata Allah, suami wajib muncul sebagai pemimpin. Jangan begitu dong sayang. Nggak boleh. Nggak boleh kata agama juga. Makanya ngaji itu bukan hanya bininya, bukan hanya suaminya. Suami istri ngaji bareng-bareng. Kalau gara-gara corona taklim pada tutup, atuh baca tuh dengerin YouTube bareng-bareng. Iya, Mah. Tentang rumah tangga, tentang kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri, hak suami, kewajiban kepada Allah sebagai hamba. Bagaimana? Dengerin bersama-sama, diskusinya gampang, dua-duanya denger itu. Sama-sama ya, Mah, dalam mendidik anak, Bareng-bareng. bersama-sama berikan pendidikan. Benar nggak Mama sama-sama. ngomong? Banyak yang begitu kan di Betul, Mah, masyarakat. yang bener, Mah. Makanya ya udah, berarti kita harus cari jalan tengahnya Tanggung supaya jawab bersama-sama. tanggung jawab bersama-sama. Oke. Ya, jamaah di rumah, Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula Kamal. Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi tentunya di rumah Mama Mama Dede. Dede. Masih membahas mengenai istri cerewet, Oke. Ma. Hanya istri cerewet. Yang Soleha. sangat nyebelin. Ganti liriknya. Ini dari @Sinta Sugiantika. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Sugianti. Galau nih, Ma. Saya mau tanya, Ma. Saya suka ngingetin suami saya untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Tapi dia suka marah-marah, Ma. Niat saya kan baik ya, Ma. Agar suami saya juga kalau ada waktu luang bisa dengerin ceramah dan lain-lain. Yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Apa saya disebut istri cerewet, Ma? Mohon solusinya ya, Ma, menghadapi suami seperti itu. Anda silahkan dari tadi nasehatin suami biar rajin ibadah, biar dekat sama Allah, harus di masjid sholatnya.
Tapi jangan lupa, yang menciptakan suami, hatinya suami adalah Allah. Allah. Makanya berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati manusia, balikan hati manusia ini suami saya, sebut namanya siapa, agar semakin dekat kepadamu dalam agama. Jadi saran mamah nih ya, sebagai istri kita. Iya. Kalau masak, niatkan buat suami, buat anak-anak biar rajin ibadah. Masya Allah. Nyiapkan makanan di meja. Iya. Bikin minuman. Masya Allah. Nyuci pakaian. Insya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, niscaya apa yang kalian minta akan aku kabulkan. Jadi jangan lupa, jangan hanya ngomong cerewetin suami, jangan lupa yang menciptakan suami adalah Allah. Hati suami agar dibuka oleh Allah, karena hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Membolak-balik hati manusia. Jadi Berdoa sama Allah. jangan malah makin ngomel ke suami, Iya. minta ke Allah juga ya Mah ya. Minta. Ya kalau masalah suami mungkin ibadahnya lagi males juga jangan dibawa keluar ya Pak. Iya. Jangan tadi cerita di medsos. Oh. Orang Betul. sekampung, Jadi tahu. Ya, sekota tahu. tahu semua. Ih, si Anu lagi berantem loh sama lakinya. Oh. Gara-gara Anu, apa nggak malu lu? Malu ya Mah. Malu, justru tutup aib suami. Suami tutup aib istri, itu yang namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bukan diablakin. Iya Mah. Aneh kan? Sama suami diem-dieman. Cret. Ya, Nah, baca Saat semua. tersebar aib Anda, hati-hati. Nauzubillah Iya, iya. min zalik. Baik, kalau begitu Bagaimana Mama. yang Mama takut ada orang yang ketiga yang memanfaatkan situasi. Nah, itu Lagi bahaya. berantem sama lakinya, cewek nakal ngegodain lakinya. Ya Allah. Cowok nakal ngegodain ceweknya. Masya Nauzubillah Allah. min dzalik. Jaga diri kita. Jaga. Harus dekat kepada Allah. rumah Jaga tangga. diri, jaga hati, jaga lisan pokoknya ya. Semuanya. Mah. Ya, Semuanya dijaga. Baik Mama, terima kasih banyak untuk tausiahnya hari ini. Tentunya jamaah hari ini kita sudah membahas mengenai istri cerewet. Pesan Mama untuk para istri boleh cerewet tapi dalam hal-hal yang baik dan juga pastinya juga dengan cara yang baik menyampaikannya kepada anak, suami maupun orang lain. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang cerewet untuk hal-hal yang sia-sia, yang sedang-sedang aja gitu kata Mama ya. Kalau gitu kita tutup hari ini dengan doa. Mama silahkan. Yuk. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Amin. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan pasangan, diberikan istri. Alhamdulillah, sementara orang lain ada yang tidak punya istri, ada yang istrinya meninggal, ada yang bercerai. Namun ya Allah, seorang istri tentu punya kewajiban mengurus rumah tangga suaminya. Namun ternyata di masyarakat ada juga istri yang cerewet, yang bawel, banyak sekali porsi berbicara daripada dia berbuat. Kami bermohon kepadamu ya Allah, seandainya engkau mentakdirkan seorang istri yang cerewet, tapi cerewet dalam kebaikan, cerewet dalam kesolihahan, jangan sampai cerewet dalam keburukan, dosa, apalagi maksiat ya Allah. Kami bermohon perlindungan darimu ya Allah. Kami sadar lidah ini untuk berbicara, namun engkau menyatakan mayal pidulin min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Oleh karena itu ya Allah, kami sadar apa yang diucapkan dicatat oleh malaikatmu ya Allah, agar kami mengurangi bicara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, apalagi pembicaraan dosa dan maksiat ya Allah. Jaga diri kami, jaga kehidupan kami, jaga lidah kami ya Allah. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ya Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV1 untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang akan kita bahas di setiap episodenya. Baik, kalau gitu sekali lagi jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.